Tokoh Mada di dalam cerita Rumah Para Hantu Belau itu menurut saya sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari atau kenyataan kita yang sebenarnya tidak perlu kita harus membayangkan hal-hal yang menakutkan atau hal-hal yang membuat kita cemas, hal-hal membuat kita khawatir, ragu-ragu. Akan lebih baik ya hayalkan saja tentang keberhasilan atau sesuatu yang indah, tentang perempuan cantik atau pemandangan yang indah, laut yang luas, gunung-gunung, bukit-bukit, air dan sungai-sungai. Pokoknya membayangkan surga ini lebih baik karena itu bisa mengobati kita. Tapi kalau kita bermimpi atau menghayalkan hal-hal yang berbau hantu, nah itu nanti akan membawa efek ya, ke batin kita. Batin kita akan jadi rusak dan kita akan selalu trauma. Saya berpendapat tentang ketika saya menyaksikan pertunjukan film teater yang disutradarai dan juga dimainkan sendiri gitu. Ini ya kalau yang namanya kekurangannya tetap aja kekurangan. Di sini saya melihat sutradara dan pemain sekalian itu ya kurang fokus menyajikan apa sebenarnya tema ini. Karena saya melihat tiba-tiba tercampak di sebuah tempat sampah, kemudian tidak ada cerita sebelum itu, apakah tercampaknya karena dia melakukan sesuatu hal atau sesuatu penculikan itu. Tapi ada juga kaitannya dengan cerita para nabi, kalau boleh kita menganalisanya. Nabi Adam yang tercampak ke dunia fana ini mungkin karena di situ ada tokoh pasangannya yang tercampak di tempat lain itu. Kalau di cerita Nabi itu Siti Hawa, sedangkan ini sutradara dan pemain menyajikan itu dalam pelaku lain yaitu bernama Warma. Siang hari menjelang petang, tampak seorang lelaki namanya Lakalah lagi memikirkan sesuatu. Kecemasan nampak di wajahnya. Sebentar ia memandang keluar lewat jendela rumahnya. Lelaki itu sendiri beberapa batang rokok sudah dihisapnya sambil memandang keluar dan memandang HP-nya. Celaka. Kalau sampai ketahuan akulah yang membuang Mada dari Singgasana. Aku akan didemo oleh masyarakat Singgasana. Kalau tak aku buang anak itu dari kerajaan, ia bisa berbahaya. Kedudukanku sebagai penasihat raja di Raja Tuanku Rabu bisa jadi bumerang. Bagiku, aku sudah muak melihat tingkah anak itu. Kelakuannya menjadi-jadi. Ya, menjadi-jadi saja. Apalagi sudah dapat pasangan. Warma itu sama saja kelakuannya. Tidak tahu diri. Singgasana seperti miliknya saja. Tak lama kemudian muncul seorang lelaki berjubah membawa alat musik namanya Philo. Philo, untuk apa kau bawa alat musik itu kemari? Saat ini aku tak suka musik. Aku lagi suntuk. Pergilah, Philo.
tugas saya menghibur Singgasana. Sakal, siapapun yang merasa gundah gulana, aku hibur dengan musik. Pergilah kataku. Aku lagi risau. Hiburlah para tamu-tamu singgasana yang lain. Aku lagi tak suka dihibur. Mengapa kamu suntuk? Hah? Tentu ada masalah yang Cerita rumah para hantu belau ini itu berdasarkan tentang filosofi bahwa kita itu sebenarnya perasaan kita merasa cemas, merasa ketakutan, merasa dihantui, itu berasal dari dalam diri kita. Dan alam yang ada ini menjadikan makhluk-makhluk yang kita hayalkan itu ada. Itu adalah imajinasi kita sendiri. Persembahan rumah para hantu belau itu bagian daripada cerita hidup kita sebenarnya. Jadi hayal itu datang karena kita menghendakinya. Supaya tidak kita hendaki, ya jangan kita berhayal tentang hantu. Hantu itu suatu kecemasan yang ada dalam diri kita.